surah Al-Qamar yakni pada ayat keempat, walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar, dan sungguh datang kepada mereka berita-berita atau cerita-cerita yang isinya ada ancaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang sebelumnya menceritakan tentang perihal orang-orang musyrik yang mendustakan Allah dan mengikuti hawa keinginan mereka, keinginan yang menjurus kepada keburukan. Salah satunya adalah mereka mengikuti ajakan-ajakan atau rayuan-rayuan syaitan. Salah satunya adalah, dan yang utama, jauh dari Allah, kufur atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam ayat yang sebelumnya wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum, mereka mengikuti keinginan buruk mereka. Jadi hawa, keinginan itu tidak bisa lepas daripada potensi manusia. Karena kalau tidak ada hawa, hawa ini artinya keinginan, maka tidak ada peradaban dan kebudayaan yang diciptakan oleh manusia. Ketika manusia diberikan Allah keinginan, lalu manusia tadi memiliki ilmu, keinginan tadi diarahkan kepada arah yang benar, maka dia jadi kemajuan. Ketika manusia punya keinginan, maka begitu banyak sesuatu yang dihasilkan oleh manusia, seperti yang kita nikmati, kita rasakan saat ini. Kita hidup dalam peradaban canggih, teknologi maju, ilmu pengetahuan begitu tinggi. Ini adalah hasil karya cipta manusia. Kenapa? Karena adanya keinginan, adanya hawa. Dan itu memang potensi manusia. Bahkan manusia diberikan Allah syahwat. Maka dikatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Jadi ada potensi manusia untuk melakukan ini, melakukan itu. Namanya syahwat. Ketika syahwat itu disalurkan kepada yang benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia jadi baik dan jadi berpahala. Maka dikatakan wa kullu amrin mustaqir, setiap sesuatu itu ada ketetapannya. Artinya Allah menciptakan sesuatu tidaklah sia-sia. Sebagaimana Allah katakan, Rabbana ma khalaqta hada batila. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini dalam keadaan sia-sia. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita ini, terjadi di alam dunia ini, itu sudah dalam ketetapan perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hanya menjalani. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin kita menjalani hidup ini dengan baik, dengan benar, tidak terjerumus kepada hawa nafsu, syahwat yang tidak baik. Kenapa Allah jadikan syahwat sebagai ujian? Agar hidup ini ada tantangan dan ada perjuangan. Ketika kita memiliki tantangan,
kita berjuang untuk melawan yang tidak baik itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran atau pahala. Maka dikatakan walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Datang kepada mereka suatu ancaman. Artinya ketika mereka ingin menyalurkan keinginan mereka yang salah satu keinginan itu menjurus kepada keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman agar mereka tidak melakukan keburukan itu, tidak meluluskan kecenderungan yang tidak baik itu. Maka Bapak Ibu, dalam dunia ini kita pasti diarahkan kalau tidak kepada yang halal, yang haram. Kalau tidak kepada yang baik, yang buruk. Jadi sudah terbentang di hadapan kita, ada yang halal, ada yang haram. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik ada janji baiknya, yang buruk ada ancaman atau janji buruknya. Dan setiap janji baik sudah ada contohnya. Maka dari itu, yang menentang Nabi, yang kufur kepada Allah, tidak mengakui dakwah Nabi ketika itu, sudah ada contoh sebelumnya. Ada umat yang tidak mau mengikuti nabinya, lalu Allah azab mereka. Nah, ini namanya ancaman dan sudah ada contoh yang Allah berikan. Tetapi apakah manusia waktu itu menggunakan potensinya? Jadi potensi kita yang pertama adalah akal, pikiran, dan ketika itu kita menggunakan dengan baik menjadi ilmu, menjadi pelajaran. Nah, maka ketika potensi yang berupa ilmu itu digunakan, maka mudah untuk menangkis hawa nafsu atau menjadi syahwat yang buruk, sehingga arahnya itu menjadi suatu kebaikan. Jadi sudah ada ancaman-ancaman, termasuk kita sekarang ini, ya, Allah berikan ancaman yang tidak jujur, ada ancamannya. Yang korupsi, ada ancamannya. Yang memakan haram, ada ancamannya. Ini muzdajar, ancaman. Jadi ancaman itu apakah tidak baik? Jawabannya tentu baik. Kenapa? Pertama, dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala.